Istri yang tak dianggap. Bab 32. Kamu gak ikutan mandi, Habi? Tanya Kinara lembut pada Dirga yang sedang serius menggosok punggungnya. Aku nanti saja sayang. Setelah memandikan kamu, baru aku mandi. Kenapa tidak sekalian saja? Tidak boleh. Nanti kamu terlalu lama dalam air. Dan itu tidak baik untuk kamu dan anak kita. Tegas Dirga membuat Kinara tersenyum lebar. Kamu benar-benar sayang sama aku ya, Habi? Pertanyaan bodoh muncul dari bibir Kinara, membuat Dirga terkekeh geli. Kamu ini, apa nggak ada pertanyaan lain? Dirga mencubit pipi Kinara membuat wanita cantik itu cemberut. Dirga yang melihatnya pun tersenyum kecil. Dia merupakan seorang dokter spesialis anak. Namun keahlian Dirga tak hanya di situ saja. Dia juga memiliki sertifikat psikologi. Pria tampan itu tahu betul bagaimana karakter wanita. Kaum wanita bukan tidak tahu pasangannya mencintai mereka. Hanya saja, kaum wanita bertanya seperti itu karena ingin mendengar kata-kata cinta berulang kali. Aku benar-benar sayang kamu melebihi diriku sendiri. Sejak bertemu dengan kamu, prioritasku adalah bisa membuatmu tersenyum setiap saat. Jika kamu bertanya tentang cinta, tentu saja aku mencintaimu. Semua yang ada padamu aku suka, termasuk Vino juga. Aku mencintaimu apa adanya sayang. Saat ini dan di masa depan, aku akan selalu mencintaimu. Tapi bila suatu saat aku bersikap seperti tak mencintaimu, maka saat itu aku sedang... Kinara menggigit bibirnya berusaha menahan diri agar tak berteriak kegirangan karena mendengar kata-kata manis penuh cinta dari Dirga. Sedang apa? Tanya Kinara penasaran menoleh ke belakang. Sedang kerasukan setan. Lanjut Dirga membuat Kinara tertawa. Begitulah hari-hari keduanya diisi dengan canda dan tawa. Tuhan benar-benar adil. Dia memberikan badai pada Kinara di masa lalunya. Namun Tuhan juga mengirimkan pelangi setelah badai itu hilang. Pelangi Kinara adalah Dirga, suaminya yang senantiasa menghiburnya di kala sedih dan meluruskannya di kala salah. Dirga benar-benar sosok suami yang menuntun Kinara dalam kebaikan. Kak Andreas belum bawa pulang Vina ya, Habi? Tanya Kinara pada Dirga yang sudah mendudukkan dirinya di atas ranjang. Belum sayang, mungkin sebentar lagi. Apa kamu gak khawatir kalau Kak Andreas akan membawa Vina dari kita? Tanya Kinara penuh kecemasan, membuat Dirga tersenyum kecil. Sayang, jangan pernah berprasangka buruk pada manusia ataupun Allah, karena segala sesuatu itu akan terjadi sesuai prasangka kita. Aku percaya pada Andreas, kesalahannya di masa lalu sangatlah besar, dan itu sudah membuat dirinya sadar dan berubah. Mau ke rumah sakit untuk periksa kandungan Kinara? Kamu mau ikut? Ajak Dirga membuat Andreas termangu. Seolah ada sesuatu yang mencubit hatinya dikala mendengar ucapan Dirga. Dia teringat akan masa lalunya saat bersama Kinara dulu. Dia tak pernah memedulikan kehamilan Kinara. Bahkan untuk mengajak wanita itu melakukan pemeriksaan kandungan pun tidak. Rasa bersalah dan penyesalan kembali menghantam otak dan hatinya. Bagaimana bisa dia menjadi pria sekejam itu di masa lalu? Andreas mengeratkan diri dengan Vino. Pria tampan itu mengeratkan pelukannya pada tubuh mungil anak yang sempat diabaikannya dulu. Kamu mau ikut? Tanya Dirga sekali lagi membuat Andreas tersadar. Pria tampan itu menganggukkan kepala pelan. Dia ingin ke rumah sakit. Setidaknya dia bisa melihat bagaimana kebahagiaan Dirga saat melihat calon bayinya dan Kinara tumbuh. Ya sudah, kalau gitu kita pergi sekarang. Di tempat lain, kenapa nggak beli mobil baru sih? Mobil kamu ini sudah old modelnya. Sekarang nggak model lagi mobil sedan yang beginian. Sekarang zamannya BMW, Lamborghini, Bugatti, dan masih banyak lagi mobil bagus untuk anak-anak muda. Aluna menggerutu kesal dalam mobil Vero. Wanita cantik itu merasa kepanasan karena mobil Vero tak memiliki AC. Dia tak habis pikir, bagaimana bisa orang setampan Vero naik mobil butut. Vero yang mendengarnya pun memutar bola matanya malas. Pria tampan itu merasa sangat geram karena sedari tadi Aluna tak berhenti mengoceh. Aku heran, apa yang dimakan mendiang ibumu saat mengandungmu dulu? Bagaimana bisa kamu punya mulut yang 11-12 dengan mulut bebek angsa? Dari tadi gak berhenti kamu mengoceh, seperti bapak-bapak yang kurang jatah malam. Ujar Vera yang tak sanggup lagi memendam kekesalannya. Mereka hampir tiba di rumah sakit. Perjalanan dari kampung menuju rumah sakit kota memakan waktu hampir 2 jam. Dan selama 2 jam itu, Aluna tak berhenti mengoceh dan mengeluhkan tentang mobilnya. Andai saat ini dia memiliki lakban,
Maka dengan senang hati Vero melakban mulut Aluna agar wanita cantik itu tak berhenti mengoceh. Bisa budak telinga Vero bila Aluna tak berhenti mengoceh. "Jatah malam bapak-bapak, apa maksudmu?" tanya Aluna tak mengerti menatap lekat wajah tampan Vero dari arah samping. Jatah malam? Masa kamu nggak tahu? Padahal kamu ini janda loh, lebih berpengalaman. Vero melirik ke arah Aluna sesekali. Wanita cantik itu benar-benar tak paham apa maksud dari jatah malam yang dikatakan oleh Vero tadi. Otak kecilnya yang tak mampu menangkap maksud dari perkataan ambigu itu. "Apa Vero? Katakan dengan jelas. Jangan buat aku penasaran." Sungut Aluna mencubit lengan Vero kesal. "Au, kenapa kamu suka sekali cubitin aku sih? Mana cubitannya macam cubitan kepiting lagi." "Makanya cepat katakan apa maksud dari jatah malam bapak-bapak," desak Aluna tidak sabar. "Oke, aku jawab. Donat kalau tengahnya dimasukin batang tebu jadi apa?" tanya Vero serius seraya terus mengemudi. "Jadi makanan," jawab Aluna ragu. "Salah, jadi anak." Balas Vero membuat mata Aluna terbelalak. Wanita cantik itu pun baru paham maksud dari perkataan Vero. "Dasar mesum," teriak Aluna memukul kepala Vero kesal. "Alhamdulillah, bayi Anda tumbuh sehat, Nona. Semuanya baik-baik saja. Tubuh Anda juga tidak mengalami dehidrasi berat seperti ibu-ibu hamil seperti biasanya. Semua aman terkendali," ujar dokter kandungan pada Kinara dan Dirga. Mereka berdua yang mendengarnya pun tersenyum senang. Dirga terharu langsung menghujani ciuman pada wajah cantik Kinara. Lalu pria tampan itu menurunkan wajahnya tepat di depan perut Kinara yang mulai buncit. Dirga mencium gemas perut istri tercintanya itu saking bahagianya. "Anak papa, baik-baik di sana ya. Jangan rewel. Dan jangan nakal di dalam sana. Kasihan mama tiap hari muntah-muntah. Kalau tidak, nanti papa gigit telinganya pas lahir nanti," ujar Dirga penuh kasih pada calon bayinya itu. Kinara terkekeh mendengar ucapan Dirga. Dia merasa sangat bahagia karena kehamilan keduanya saat ini benar-benar diperlakukan seperti seorang istri oleh Dirga. Dia merasa dijaga, dicintai, dan dilindungi oleh Dirga. Sedangkan Andreas segera membuang wajahnya semenjak dokter menyikap baju Kinara hingga perut. Hatinya terasa sesak dan cemburu melihat keharmonisan keluarga kecil Dirga dan Kinara. Hanya satu kata dan satu perasaan yang ia rasakan saat ini. Menyesal dan merasa bersalah karena terlalu pengecut jadi suami bagi Kinara maupun Aluna. Kini yang berada dalam gedungannya pun memberontak ingin ikut bergabung dengan Dirga dan Kinara. "Mama, Papa, Vino ikut cium dedeknya." Bocah kecil itu merentangkan tangannya membuat Dirga segera menggendong putra kesayangannya itu. Vino tertawa cekikikan saat mengelus perut buncit Kinara, membuat Kinara dan Dirga ikut tertawa gemas. Andreas yang mendengar suara tawa bahagia keluarga harmonis itu pun tak sanggup lagi menahan sesak dalam hatinya. Entah mengapa pria itu berandai-andai dalam hati. Seandainya, bila dia tak menceraikan Kinara, seandainya dia tak mengabaikan Kinara dulu, seandainya dia menyayangi Vino dulu, pasti hidupnya sekarang akan lebih berwarna bersama dengan anak dan mantan istrinya itu. Atau, seandainya dia tak menceraikan Aluna dengan kejam, seandainya dia lebih mempercayai Aluna pada malam itu, seandainya dia menuruti permintaan Aluna yang ingin pindah rumah, pasti saat ini dia juga akan merasakan apa yang Dirga rasakan. Pasti saat ini, dia bisa melihat perkembangan bayinya yang tumbuh dalam rahim Aluna. Perbedaan Kinara dan Aluna, yaitu Kinara yang meminta cerai dan menolak harta Gonogini, sedangkan Aluna diceraikan dengan cara tak terhormat. Dengan kejamnya Andreas tak memberikan harta Gonogini pada wanita itu. Jahat, dia benar-benar suami yang jahat. Mata Andreas sudah mengembun. Pria tampan itu tak sanggup lagi menahan rasa sesak dalam hatinya. "Aku ke toilet dulu." Tanpa menunggu jawaban dari Dirga dan Kinara, pria tampan itu keluar dari ruangan tersebut. "Kita melupakannya." Gumam Dirga pelan membuat Kinara tersenyum getir. "Itu yang dulu aku rasakan," balas Kinara pelan. "Anda harus menjaga emosi Anda, Nona. Tidak boleh stres dan temperamen buruk, karena Anda pernah mengalami keguguran. Pertumbuhan bayi Anda sangat baik. Hanya saja, kandungan Anda sangat rentan keguguran, karena faktor yang saya jelaskan tadi.
jaga pola makan, jam tidur, dan perbanyak konsumsi vitamin, sayur-sayuran, serta buah. Perbanyak gerakan Anda, Nona. Ibu hamil harus banyak-banyak bergerak, tidak boleh menetap di suatu tempat. Selama gerakan itu tak termasuk olahraga berat. Lakukan olahraga ringan, contohnya berjemur di pagi hari, dan jalan-jalan tanpa alas kaki di waktu subuh. Itu sangat baik untuk kandungan Anda, Nona. Dokter wanita itu menjelaskan semuanya secara terperinci, membuat Vero dan Aluna menganggukkan kepalanya mengerti. Ada rasa sedih dalam hati Aluna, karena salah satu bayinya tak terselamatkan. Namun wanita itu berusaha tegar di hadapan Vero. Terima kasih, Dok. Vero mengajak Aluna keluar dari ruangan tersebut. Saat tiba di luar, Vero menahan tangan Aluna membuat wanita cantik itu berhadapan dengannya. Vero menatap wajah Aluna yang tertutup cadar berwarna hitam. Saat ini wanita itu memakai balutan syar'i lengkap dengan cadar. Itu semua karena dia tak ingin diamuk massa. Aluna menatap Vero dengan mata yang mengembun. Wanita cantik itu ingin menangis karena merasa sedih mendengar penjelasan dokter. Dia mengira Vero pasti akan menghibur atau memberikannya pelukan hangat. Namun, tatap mataku. Tita Vero serius membuat Aluna menggigit bibirnya menahan tangis. Ya ampun, Luna. Ada kotoran di mata kamu. Ujar Vero membuat Aluna tercengang di balik cadarnya. Nih, makan yang banyak, biar bayimu sehat di dalam sana. Lain kali kalau kamu ingin makan sesuatu, bilang aja, jangan ditahan-tahan. Kasihan nanti bayimu ngeces. Ujar Vero seraya memberikan bubur kacang hijau pada Aluna. Tadinya Vero ingin mengajak Aluna langsung pulang. Hanya saja, pria tampan itu melihat Aluna yang terus-menerus menatap ke arah gerobak bubur kacang hijau yang berada di depan rumah sakit. Vero paham bahwa Aluna pasti menginginkannya. Hanya saja, wanita itu terlalu gengsi untuk meminta. Pria itu pun mengajak Aluna duduk di taman rumah sakit yang lumayan sepi karena masih pagi. Vero membelikan Aluna 2 bungkus bubur kacang hijau membuat wanita cantik itu tersenyum senang di balik cadarnya. Sejujurnya Aluna merasa sangat bersyukur karena bertemu dengan pria sebaik Vero. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan berguna untuk Vero. Namun dia sudah berusaha berguna dengan cara mengerjakan tugas rumah tangga. Hanya saja Vero orang yang serba perfeksionis lebih baik mengerjakan sendiri daripada menyuruh Aluna. Wanita itu benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Menggoreng telur dadar hangus dan keasinan, menanak nasi putih malah jadi bubur. Alhasil Aluna tak mengerjakan apapun di rumah karena tak diizinkan oleh Vero. Terkadang dia ingin menawarkan diri untuk memijat Vero yang lelah bekerja di ladang. Namun Aluna tak berani karena Vero adalah pria yang agamis. Meski mereka telah menikah, tak sekalipun Vero menyentuhnya tanpa alasan. Itulah yang membuat Aluna tak berani. Emang kamu punya uang? Tanya Aluna membuat Vero berdecak kesal. Kalau uang untuk calon bayimu ada, tapi kalau untukmu tidak ada. Ketus Vero membuka bungkusan bubur tersebut. Is, pelitnya, jangan pelit jadi orang. Nanti kuburanmu sempit baru tahu rasa. Celetuk Aluna membuat Vero menarik sudut bibirnya. Tumben bener. Sahut Vero membuat Aluna tersenyum sombong di balik cadarnya. Tentu benar, kan aku udah belajar ngaji sekarang. Balas Aluna penuh percaya diri, membuat Vero terkekeh-geli. Pria tampan itu mengusap puncak kepala Aluna yang dilapisi jilbab penuh perasaan. Jantung Aluna berdegup kencang mendapatkan perlakuan hangat dari Vero. Untuk pertama kalinya, Vero mengusap puncak kepalanya. Biasanya Vero mencitak kepala atau menyentil keningnya. Ngaji yang benar, biar jadi manusia. Ujar Vero membuat Aluna yang tadinya merona langsung berubah kesal. Wanita itu menepis tangan Vero dengan kasar. Aluna memanyunkan bibirnya kesal. Emang selama ini aku setan, ha? Ketus Aluna kesal membuat Vero tertawa cekikikan. Itu tahu. Vero! Teriak Aluna kesal memukul pelan suaminya itu dengan gemas. Iya, aku bercanda. Sekarang cepat habiskan buburnya, biar kita bisa cepat balik ke kampung, karena aku juga harus bekerja di ladang. Ujar Vero setelah puas membuat Aluna kesal. Aluna yang mendengarnya pun berdecak kesal. Suaminya itu sangat gila kerja di ladang. Apa nggak bisa libur hari ini aja? Bisa sih bisa, cuma sayang uangnya. Kalau aku kerja meskipun setengah hari, lumayan dapat uangnya. Hitung-hitung nabung buat lahiran kamu nanti. Balas Vero santai membuat hati Aluna bergetar. Wanita cantik itu termangu mendengar ucapan Vero. Dia tak menyangka Vero akan memikirkan dirinya dan calon bayinya. Padahal Vero bukan siapa bayinya. Namun pria tampan itu masih saja baik. Aluna bukanlah wanita sempurna. Dia hanya wanita jahat yang sekarang sedang berusaha menjadi wanita baik.
Dan itu semua berkat tuntutan Vero. Jujur saja, selama Aluna hidup bersama Vero, banyak perubahan positif yang wanita itu alami. Termasuk diantaranya kesabaran dalam menahan keinginan hidup mewah dan menahan emosi. Terima kasih, gumam Aluna pelan. Suara dari ponsel Vero berbunyi membuat pria tampan itu terpaksa harus mengangkatnya. Aku kesana dulu sebentar. Kamu duduk di sini aja. Habiskan makanannya, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau kira-kira tidak habis, bungkus lagi, biar bisa dibawa pulang. Tidak baik membazir, karena itu sifat dibenci Allah. Tegas Vero lalu beranjak menjauh dari Aluna. Aluna memandangi punggung Vero yang perlahan menjauh darinya. Tanpa sadar, wanita itu tersenyum tulus. Hatinya selalu damai bila bersama dengan Vero. Aku gak nyangka bisa dipertemukan dengan pria sebaik kamu, Vero. Padahal aku adalah orang jahat. Kumam Aluna pelan. Wanita cantik itu melihat ke segala arah, guna memastikan tidak ada orang yang menatap ke arahnya. Agak ribet kalau aku makan pakai cadar. Lebih baik aku buka sebentar, habis itu pasang lagi, mumpung lagi sepi. Ternyata jadi wanita soleha gak mudah. Celetuk Aluna pada dirinya sendiri. Wanita cantik itu melepaskan cadarnya, dan ia letakkan di sampingnya. Lalu Aluna menyantap buburnya dengan hati senang. Tiba-tiba saja angin pagi menghampirinya, membuat cadar Aluna terhempas di bawah angin. Cadarku! Bersambung.